Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Dorawan dengan NIM 21091060042 akan mengerjakan quiz 2 dari mata kuliah metode numerik. Untuk yang pertama, codingannya dia gimana caranya dan hasilnya. Untuk codingannya itu gimana? Jadi untuk codingnya awal-awal ini dia ngambil inputan untuk dua persamaan. Jadi ini persamaan 1 yang AB total 1 dan ini persamaan 2 CD total 2. Nah, 66 ini dalam bentuk integer. Terus itu ini printnya ini untuk menunjukkan cara ini menunjukkan persamaan. Terus ini dimulai dari substitusi X dimana kita ubah X untuk persamaan 2 menjadi persamaan X. Jadi untuk yang D nya sama konstantanya itu dibagi dengan konstanta X nya biar bisa dipindahkan ke kanan dan X nya itu konstantanya 1. Jadi di sini ada proses pembagi Y di persamaan 2 dan konstanta di persamaan 2. Terus di print out untuk caranya itu dia turun ke sini udah ngambil persamaan 1 karena udah dapat tadi X nya sama dengan 5,8 dan 0,4 Y, maka dimasukkanlah X dari persamaan 2 ini ke persamaan 1. Jadi dikali ini konstanta, ini X yang di persamaan 1 konstantanya dikalikan sama yang tadi, jadi dia bakal berubah X nya. Terus untuk yang bawahnya lagi nih dia ngeprint cara bawahnya dimana itu udah jadi 2Y dan 2 konstanta, tinggal dipindah ruas. Pas udah dipindah ruas ini bakal dikurang yang Y dikurang Y, yang konstanta dikurang konstanta. Jadi yang Y itu ini di kiri, nanti kalau di print outnya yang konstanta di kanan. Terus ini yang terakhir nyari Y nya, kalau karena Y nya di kiri masih ada konstantanya, jadi yang kanannya dibagi konstantanya Y ini, jadi bakal ketemu hasilnya ini deklarasi ketemu Y dan Y nya ketemu di print out dan dilanjutkan dari X dengan substitusi ya. Jadi kita pakai yang X persamaan dari persamaan 2 tadi dipakai lagi karena Y nya udah tahu, jadi kita masukkan Y nya ke dalam persamaan X persamaan 2 ini, dimasukkan, dikalikan, dan ini print out dikurangkan. Saat dikurangkan bakal ketemu X nya ini. Jadi ini yang paling bawah ngeprint out tadi ketemu Y nya berapa dan X nya berapa untuk nomor 1 cara substitusi. Untuk metode eliminasinya dijalankan, bakal minta juga masukkan kan bakal keluar cara dan hasilnya di bawah. Itu gimana programnya? Jadi sama aja, ini awalnya dia minta inputan. Kalau yang inputannya itu di persamaan X yang lebih gede, maka masuk ke sini. Kalau enggak, masuk ke sini. Kenapa dibagi dua? Karena di metode eliminasi kita mencari X dan Y dengan mengurangkan persamaan 1 dan 2 atau 2 ke 1. Dan untuk menyamakan X atau Y nya ini kita menjadi patokan itu yang paling gede. Nah misalnya dia kalau paling gede, dicarilah pengali buat biar persamaan satunya itu X nya sama, jadi kalau dikurang jadi 0. Udah dicari di sini, ketemu semuanya dikalikan, yang anggota bersamaannya dikalikan, di print out, dan
setelah dikalikan semuanya dikurangkan, bakal keluarlah sisanya apa. Kalau yang dicari kalau yang dieliminasi X, yang sisanya bakal pasti sisa Y dan konstantanya. Kalau udah Y dan konstantanya, tinggal konstanta Y itu dibagi dengan jadi pembaginya biar jadi satu. Jadi yang konstantanya bakal dibagi Y. Jadi ini ketemu sudah hasilnya Y di print out, dapat Y-nya. Kalau di sini untuk di print out-nya kan dia yang lebih gede persamaan 2 5x. Jadi dia masuk yang ke else ini. Kebalikannya yang tadi, bedanya hanya di sini. Dia menyamakan konstanta dan yang diubah itu bukan persamaan 2 tapi persamaan 1 dan dikurangkan. Ininya sama, bakal ketemu Y-nya. Dan ini yang tahap kedua, eliminasi, mencari nilai X-nya. Kalau tadi kita ngilangkan X-nya, sekarang kita ngilangkan Y-nya untuk mencari X. Sama, nyari yang gede, percabangannya ini juga sama. Jadi prosesnya ini sama, yang beda itu hanya pengurangannya. Untuk Cramer di run minta inputan juga, ini keluar deh metode Cramer, input juga 6 kali, 6-6-nya itu integer, terus langsung dimasukkan ke rumus Cramer, dimana rumus Cramer itu X-nya seperti ini untuk nyari X-nya, dan Y-nya rumusnya seperti ini. 3 ini baru gambar grafiknya, bakal keluar grafik dan hasilnya di terminal. Untuk program ya, mulainya itu kita bikin dulu array buat nyimpan inputan, terus X-nya itu 0, dimulai print out judul, terus masuk ini perulangan untuk minta input ketiga titik itu. Jadi bakal diminta titik X-nya untuk titik pertama, titik Y untuk titik pertama, sampai 3 titik itu. Terus dilanjutkan yang disalah tadi, X-nya berapa. Kalau udah, dia bakal ngedeklarasikan yang di inputan tadi ke variabel X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, dimana 1 ini menandakan titiknya, X ini menandakan titik X dan Y, dan langsung dimasukkan ke rumus interpolasi kuadratik. Dia bakal, yang inputan kita bakal masuk ke sini, terus bakal ketemu itu X dan Y-nya. Untuk grafiknya di sini kita pakai ini import NumPy, import matplotlib pyplot dan scipy. Jadi NumPy-nya ini buat tabel jadi NumPy-nya ini buat ini grafiknya, sama scipy juga. Kalau matplotlib ini untuk figur grafiknya utamanya, dan scipy yang buat sama NumPy ini tambahan agar garisnya itu ada, nggak titik aja gitu. Jadi ini kita masuk kan tadi apa aja titiknya ke dalam X aksis Y aksis. Kalau udah masuk, kita sort. Kenapa harus di sort? Karena untuk membaca data tabelnya itu harus urut, atau garisnya bakal nggak karuan pas jadiin grafik, harus urut ya. Pas sudah diurutkan, ini ngurutkannya pakai quick sort, dan itu lanjut pakai
NumPy dia bakal aksesnya ini bakal di metodkan NumPy array agar bisa dimasukkan ke XY spline ini agar line garisnya itu bagus. Jadi di sini XY line ini make inter spline ini ngebuat garis untuk titik XY nya. Ini min max ini ngambil dari array yang di NP array tadi, ini nilai terendah sama nilai tertingginya. Yang terendah ini mulainya, tertingginya akhir dari garis itu. Ini ketebalan garis dan dia bakal ngegaris saat dipanggil pakai plt show dari import matplotlib tadi. Ini untuk plt title, judulnya, scatter ini penentu titiknya, warna, penandanya, bulat, dan labelnya. Di plot ini ngeplot garisnya, jadi pakai yang tadi ini XY dan garis X dan garis Y. Ini labelnya, nilai X, nilai Y. Ini grid untuk kotak-kotaknya, legend itu penandanya. Dan ini ngeprint hasilnya tadi pas pakai rumus itu dapatnya berapa, keluar dia Y-nya berapa, X-nya berapa. Dan untuk validation ini menunjukkan grafiknya. Nomor 3, selesaikan SPL berikut menggunakan metode prosedur dan ini ada programnya dijalankan minta inputan. Kalau semua metriknya udah dimasukkan bakal keluar jawabannya. Codingnya gimana, ini dia ngambil NumPy terus bikin namanya array kosong. Ini kalau dia misalnya yang diagonalnya kosong nggak bakal bisa. Untuk setiap baris ini dia jadi patokannya agar yang diagonal itu jadi 1 dan segitiga atas dan bawahnya itu jadi 0. Yang diagonal itu jadi identitas 1, atasnya jadi 0, jadi segitiga 0, bawahnya jadi segitiga 0 juga. Dia terus disubstitusikan kalau udah dapat itu identitasnya dan dimasukkan ke matrik hasilnya ini. Dan untuk setiap jawabannya itu bakal di print. Dan ini nomor 4, suatu fungsi batas bawah dan batas atasnya tentukan nilai akar X pakai biseksi dan regula LC. Untuk nomor 4 yang A, jadi saat di run bakal keluar tabelnya gini, menunjukkan iterasinya. X0 ini batas bawahnya, X1 batas atas. Kalau ini toleransinya yang jadi bakal dipakai buat nentuin berarti gimana array iterasi baru buat nyimpen data-datanya. Ada loop while dimana iterasinya itu masih belum nyampe batas iterasinya dan toleransinya ini belum terpenuhi, dia akan terus jalan. Tentunya kalau yang ini X0 nya jadi X, misalnya dia f fungsi X0 nya itu dan fx nya lebih kurang dari 0, kalau lebih dia yang berubah itu X1 nya. Terus yang regulasinya ini kalau dijalankan bakal keluar I nya itu masih belum nyampe batasnya, dia bakal lanjut dimasukkan ke rumus regulasi ini. Fungsinya bakal sama, kita fungsi iterasinya nambah 1. Dan di sini dia untuk syarat regulasi kalau fx-nya itu 0 atau belum terpenuhi toleransinya. Ini untuk perubahannya tadi, kalau kali fx lebih gede dari 0, a nya sama dengan x. Kalau enggak berarti b nya yang jadi f.